ini diterapkan di sekolah yang ada di semua Indonesia gitu ya, yang diterapkan di TGP. TGP menerapkannya atau mengaplikasikannya keinginannya di tiap sekolah. Sekolah itu harus mengembangkan atau melaksanakan atau menerapkan tentang pemahaman budaya positif. Artinya setiap guru itu kalau bisa melakukan sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga ketika melakukan sebuah sanksi atau hukuman itu tidak lebih ke hukuman dan konsekuensi, tapi ke sebuah restitusi, sehingga apa yang dilakukan oleh si anak itu keluar dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Contohnya gini, ketika datang anak dari rumah ke sekolah itu tepat waktu, itu bukan karena takut dihukum, karena ada paman atau saya sendiri atau siapa saja yang menghukum kalau telat suatu hanya dipisahkan. Bukan seperti itu, tapi keinginan ketika anak datang ke sekolah itu karena dia ingin merasa betah di sekolah ya. Karena kenapa? Pas datang disambut oleh ibu bapak guru dengan senyuman, selamat datang anak-anak, ayo masuk, ya seperti itu. Dan ketika ada permasalahan di kelas, jadi si anak ketika melanggar itu, melanggar apa yang dia tuliskan. Misalkan anak-anak itu sudah menulis keyakinan kelas pelajaran PAI, tapi dengan wali kelas sudah ada kesepakatan kelas. Cuma, guru PAI ini ada yang kurang. Jadi jelasin ke anak, yuk, karena kita pelajaran PAI, buat keyakinan kelas menurut kalian yang berhubungan dengan PAI misalkan sebelum belajar dimulai kita baca doa Bismillah atau doa belajar dulu. Sepakat, dan katakan semua. Dan wali kelas dibacakan yang dituliskan oleh anak-anak. Nah ini sepakat gak? Kita sepakati apa yang dituliskan oleh anak-anak kalian? Sepakat. Nah, jadi ketika ada pelanggaran, itu yang dilanggar itu bukan tata tertib yang ininya, ya, di kelasnya, tapi yang mereka tuliskan. Sehingga ketika kita melakukan anak pada kesalahan, itu ditanyanya, silakan dulu, kenapa kamu melakukan itu? Ya Pak, saya datang terlambat ke kelas karena tadi di toilet penuh. Itu kan, jadi kita ada alasannya. Saya tahu misalnya kamu itu jarang, masih ada yang lain juga yang suka telat ke kelas. Jadi Bapak, kami yakin kamu melakukan itu bukan disengaja atau gimana. Kemudian kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita yang telah kamu langgar? Oh ya Pak, kemarin saya sudah melanggar, misalkan waktu masuk kelas tepat waktu. Jadi itu dia mengakui sendiri kesalahannya yang mereka lakukan. Jadi Pak, jadi yang diinginkan dari pemerintah itu semua sekolah itu melakukan budaya positif. Jadi semua sekolah, di antara yang paling kecil itu dari siswa dimulai dari keyakinan kelas nanti ada keyakinan. Jadi nanti ini kalau maunya ini bukan tata tertib sekolah ya, tapi keyakinan sekolah. Jadi ada kesepakatan. Seharusnya seperti itu ya. Termasuk kesepakatan guru dengan kepala sekolah harus ada itu nanti ke depannya. Karena budaya positif itu bukan di anaknya saja, dimiliki kepala sekolah, guru, murid, pasapon harus memiliki budaya positif, menggunakan sesuatu pada tempatnya itu. Terima kasih. Ada yang menambahkan atau menyanggah? Lanjutkan lagi Pak yang barusan Pak. Gimana ya? Ini tadi kan yang saya tanyakan itu yang efektifnya seperti apa? Karena saya pernah mengalami begini Pak. Ketika saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas Pak, awalnya saya mengajar dari 7 kelas gitu Pak, 7 kelas. Kelas 8A, 8B, 8C dan seterusnya. Ternyata kesepakatan di setiap kelas itu berbeda-beda. Malah saya sendiri yang lupa dengan kesepakatan yang sudah dibuat gitu. Nah, kemudian sekarang kebayang kalau misalnya kelas 8A itu kan ada 11 mata pelajaran Pak ya. Kalau setiap mapel buat kesepakatan gitu, apakah anaknya coba ingat gitu kan dengan kesepakatan yang dibuat dari setiap kelas itu? Nah, makanya tadi saya tanyakan itu, ini efektifnya gimana? Apakah keyakinan atau kesepakatan kelas itu
cukup dibuat satu aja bersama wali kelas, namun umpamanya dengan memperhatikan pertimbangan dari guru yang mengajar di situ, jadi tidak harus setiap mapel buat, cukup satu aja per kelas, tapi pertimbangannya dari semua mapel. Gitu. Itu Pak tadi Pak yang saya maksud itu. Yang efektifnya yang seperti apa? Jangan-jangan karena terlalu banyak gitu ya, gurunya lupa, anaknya juga lupa gitu ya, malah tidak dilaksanakan kan gitu. Itu jadi apa namanya tidak baik begitu. Yang kemudian yang kedua saya tadi tertarik dengan istilah berpikir menang-menang Pak ya. Entah di bagian mana tadi saya lupa itu. Ada berpikir menang-menang ya? Ya, itu saya mengenal istilah itu Pak beberapa tahun ke belakang. Saya baca buku The Seven Habits kalau nggak salah ya. Kalau saya memahami tentang apa namanya berpikir menang-menang itu, ini semacam kompromi Pak ya. Dan yang saya pahami bahwa berpikir menang-menang ini tuh tidak bisa berlaku dalam segala situasi. Contoh misalnya begini, ketika kondisinya itu sedang kondisi di dalam yang ada kaitannya dengan persaingan atau ada kompetisi, lah gimana kompetisi kok berpikir menang-menang gitu kan? Yang namanya kompetisi pasti ada menang ada kalah gitu. Artinya secara global, secara umum ini saya pahami Pak ya, bukan sesuatu yang bisa diterapkan dalam sebuah situasi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di dalam konteks pembelajaran, gitu Pak, model berpikir menang-menang ini bisa diterapkan dalam semua situasi dalam pembelajaran, atau justru ada batasan-batasan tertentu yang memang di dalam pembelajaran juga ini ternyata tidak bisa gitu. Itu Pak, mungkin Pak apa namanya tambahan masalahnya Pak, tambahan pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Robi. Tadi sudah saya jelaskan, terima kasih ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh wali kelas. Namun apabila guru mapel ingin menambahkan, berarti itu berlaku untuk mapel PAI misalnya. Ya. Belum tentu PAI digunakan oleh Pak Opi, ya. Karena itu dan efektivitas ke anaknya. Kalau anaknya tidak mau menambahkan dengan keyakinan kelasnya, itu kan ada di anaknya juga. Ya. Jadi kita itu memberikan kebebasan, keyakinan yang mereka yakini belum tentu kurang ini wah efektif nih, namun beda-beda keyakinan. Tapi kalau anak-anaknya meyakini, ya itu kan keyakinan mereka. Jadi keyakinan mereka belum tentu disamakan dengan keyakinan kita. Tapi kalau mereka udah yakin, Pak, keyakinan kelasnya udah yang ada di wali kelas, itu ya disepakati, mungkin itu Bapak ya. Jadi terserah dengan keyakinan. Jadi jangan sampai ketika ulang aja yang saya keyakinan kelas mah pemiluan ya, seperti itu ya. Tapi diutarakan dulu kan, biar untuk keyakinan kelas mudahnya itu ya, itu efektivitasnya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi bisa wali kelas dulu atau ditambahkan ataukah ya. Jadi bisa dilakukan dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Mau ditambahkan silakan, tidak tidak apa-apa. Oh ya, dia yang kedua stimulus respon, kemudian berpikir menang atau kalah. Yang kami pahami ini sini adalah membuat paradigma pendekatan teori kontrol. Teori kontrol itu kan ada 5, ada sebagai penghubung, ada sebagai teman, ada sebagai manajer, terakhir dan ada yang 5 ya. Ketika model berpikir menang atau kalah di dalam sebuah kasus ya, kita itu mengontrol itu apakah mau si anak itu mau menjadi ketika permasalahan diselesaikan, dia jangan sampai merasa disalahkan, tapi dia mengakui kesalahannya dengan apa yang kita paparkan. Jadi kahayang orang terlampaui, anak juga merasa bangkit dari dirinya sendiri. Itu arti dari menang. Dan kalau di dalam kompetisi tadi kalau tidak salah
kita itu bisa kayak penghargaan atau memberikan imbalan. Kita bisa melakukan misalkan dalam sebuah kompetisi, ya, karena di sana ada menang dan kalah. Baru diberikan reward atau imbalan untuk memotivasi anak untuk melakukan hal yang lebih baik. Kalau dalam sebuah perlombaan. Tapi kalau dalam sebuah pembelajaran, ketika anak dikasih reward, imbalan, itu yang dikhawatirkan anak memiliki kemampuan atau motivasinya itu bukan karena dirinya ingin berubah, tapi karena kalau saya bisa ke depan akan mendapatkan hadiah. Nah, itu ya. Jadi kalah buat kita, menang buat dia. Ya. Ini dari sebuah pembelajaran. Kalau menang dan menang, apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran, orang teh hayang anak teh ngerti. Ya. Tapi anak mengerti dengan keinginan sendiri dari hatinya, bukan dari imbalan. Nah, itu yang menurut pemikiran saya itu adalah model berpikir menang dan menang. Kalau dalam kompetisi seperti itu pasti menang dan kalah, karena harus ada. Kalau dalam sebuah kompetisi diberi hadiah, reward itu pasti harus, ya. Karena ada satu fase yang mereka lewati untuk menunggu hadiah tersebut. Kalau dalam pembelajaran, contohnya juara umum, nah, itu bisa dikasih reward, ya, menurut saya, ya. Karena itu jenjangnya prosesnya lama. Tapi kalau misalnya siapa yang bisa menjawab di depan, Bapak kasih permen atau uang 2.000. Kalau menurut yang saya pelajari itu bukan menimbulkan kebaikan, tapi si motivasi belajarnya itu kalau ada hadiah dia akan belajar, kalau tidak ada dan efeknya ke dia yang lain. Karena ada tingkat pintar, kurang dan sangat kurang. Sangat kurang enggak percuma belajar. Dan yang akan mendapatkan hadiahnya pasti wasi eta. Percuma kurang belajar. Itu dampak negatif dari sebuah imbalan atau menang dan kalah. Jadi ngacu mereka menang, yang tidak ngacu merasa kalah, seperti itu. Oke, itu bagus dari pembelajaran. Jadi yang saya pahami seperti itu. Mungkin ada penanggapi Pak Ibu. Izin menambahkan Bapak Ibu mengenai pertanyaan tentang mulai dari keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu lahir dari tata tertib. Kan kalau tata tertib sudah terstruktur yang dikeluarkan oleh sekolah berdasarkan yang disepakati dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat di situ. Kita menyusun tata tertib. Nah, di kelas juga harus membuat keyakinan kelas yang lebih mengedepankan pada nilai-nilai. Nah, terus apakah batasannya harus semua guru atau hanya wali kelas saja? Ada tata tertib. Lalu kita sebagai wali kelas kita juga kan buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 9J ini loh, kalau dengan ibu, dengan wali kelas, kita buat dengan kata-kata yang positif, universal dan mudah diingat dan juga tidak terlalu banyak. Tapi tetap turunan dari tata tertib. Nah, sekarang bagaimana guru mata pelajaran? Ini tidak jauh berbeda dari Bapak Ibu ketika semester awal membuat kontrak belajar. Seperti itu, Bapak. Jadi ada keyakinan kelas mata pelajaran. Bagaimana dengan 13 mata pelajaran yang pada akhirnya saya juga kelumpuhan? Maka dari itu kita harus tertib administrasi. Kan kita harus tahu karakter dari kelas 7A akan berbeda dengan 7B. Maka keyakinan kelas yang kita terapkan juga akan berbeda. Anak akan musik nantinya? Enggak. Karena masing-masing mata pelajaran Bapak dan Ibu punya ciri khas masing-masing. Makanya di keyakinan kelas mata pelajaran jangan terlalu banyak. Contoh kalau PS tidak membawa kepala yang berisi. Artinya ketika mendengar besok hari jadwalnya IPS, di rumah anak-anak akan baca terlebih dahulu. Karena ciri khas IPS jangan bawa kepala yang kosong, harus bawa kepala yang isi. Artinya mereka sudah siap untuk belajar supaya otak mereka begitu mendapatkan materi dari kita langsung tersambung gitu. Nah, itu salah satunya. Mungkin seperti itu Bapak. Tapi bolehkah dipajang? Nah, kalau dipajang misalkan akan ada 13 mata pelajaran, ya tidak apa-apa, tergantung dari kesepakatan masing-masing. Tapi intinya di sini adalah
bagi anak. Mereka akan diakui. Oh iya, pendapat saya diakui untuk semua orang, dibawa oleh semua orang, diyakini oleh semua orang, dan dilakukan oleh semua orang. Jadi anak-anak akan lebih pada motivasi akan langsung ke intrinsik. Karena saya yang buat, berarti saya yang akan bertanggung jawab. Lalu kan diawali dengan kata-kata positif. Ciri khasnya itu nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan pada anak, dan juga dengan kata-kata positif. Lalu tentang ini stimulus respon, ini kan berawal dari paradigma pembelajaran ya, perubahan paradigma pembelajaran. Tadi dari miskonsepsi tadi bahwa selama ini kita menganggap anak itu bisa kita monitor, ya kan? Kalau di profil pelajaran, di profil pelajar Pancasila kita nggak bisa menganggap. Karena apa? Kita harus mengubah paradigma dari teacher center menjadi student center. Dan itu butuh proses dan kerjasama yang banyak. Makanya di sini ada perbandingan bagaimana antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan yang sebenarnya seperti itu. Ini kan di stimulus respon apa yang kita lakukan selama ini kan? Apa yang kita lakukan selama ini? Ternyata kita diingatkan lagi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus melakukan. Jadi mereka itu anak-anak punya pilihan. Mereka diakui kebebasannya. Mereka kita sebagai among yang memberikan tuntutan pada anak, memberikan bagaimana mereka berproses yang awalnya berpikir menang kalah. Jadi kalau kita kadang berpikiran, kalau anak nurut apa yang kita katakan, berarti saya menang loh, ya kan? Kalau anak enggak nurut, kawan kita gimana? Ya kan suka curhat kita, masih cara mendapatkan nih, bisa gitu kan? Nah kita kan berpikir seperti itu. Padahal sebetulnya ketika di teori kontrol pilihan, berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Menang siap, kalah juga siap. Kita harus punya jiwa kompetisi. Itu inti maksudnya seperti itu. Bukan berarti menang ya harus menang, enggak juga, bukan ke arah sana. Tapi kita harus mempunyai jiwa kompetisi. Jadi kalau menang ya siap, kalau kalah yang siap, tapi kita berupaya mencari solusi yang terbaik. Seperti itu kalau dari perbandingan dari antara perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan. Jadi kan ada proses peralihan. Jadi kita dirubah dari zona nyaman berubah ke sesuatu hal yang baru. Itu kadang kita kan terikat oleh hal-hal yang tabu. Iya di atasnya gitu. Makanya kita kan harus bersifat dinamis. Mungkin itu Bapak. Mohon maaf jika masih. Ya ini memang menarik Bu, karena terus terang ini sesuatu yang baru dipelajari. Namun ada hal-hal tertentu yang saya pernah mau baca dan mempelajari itu. Ini semacam semacam kayak kolaborasi gabungan dari beberapa hal. Kemudian ini kan materi CGP itu diambil dari pesawat sini gitu ya. Dan ini mengenai berpikir menang-menang, kembali lagi ini sepertinya ada penafsiran yang berbeda di antara kita mungkin Bu ya. Kalau saya memahami berpikir menang-menang itu, jadi bukan sebagai sikap mental kita yang siap menang dan siap kalah, tapi ini seperti semacam kompromi antara dua belah pihak. Ini saya sebagai guru, kamu sebagai siswa. Bagaimana ketika ada masalah, gitu ya, kita bisa mencari solusi yang bisa buat dia nyaman, ya, dia tidak merasa sebagai pihak yang kalah, dan kita pun gitu, bukan sebagai pihak yang kalah. Makanya ada istilah lain selain menang-menang itu kan, ada kalah-kalah, ada menang-kalah, ada kalah-menang, ada menang-menang. Jadi ini semacam kompromi. Bagaimana kita bisa menarik satu benang merah di antara dua belah pihak supaya tidak ada pihak yang merasa tersudutkan. Itu pemahaman saya mengenai berpikir menang-menang. Mohon maaf, karena sebelumnya saya pernah mempelajari. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, bukan berarti saya juga merasa pemikiran saya yang benar, tapi ini di forum diskusi saya jadi punya pandangan lain. Oh ternyata ada pandangan seperti itu tentang konsep berpikir menang-menang. Gitu Ibu, terima kasih.
Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang menambahkan atau bertanya kepada staff kita. Bu Ima mau bertanya atau menambahkan? Silahkan, dipersilakan. Saya menanyakan satu, ini kan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di pembelajaran diferensiasi di SMP 2 Samarang, memungkinkan tidak untuk adanya kelas akselerasi? Kan tadi kan katanya disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kira-kira memungkinkan nggak? Kalau berbicara mungkin ya mungkin. Kan mungkin bisa tidak. Untuk diferensiasi yang kami pahami itu lebih bukan itu kan secara nanti lebih lanjutnya. Tapi yang saya pahami ketika di kelas misalkan ada anak yang sudah ranking 1, 2, 3 misalkan dan yang terakhir. Ketika di pembelajaran yang sama, anak yang pintar misalkan dari ranking 1, 2, 3 itu sudah ketika diberikan soal 5 dia sudah selesai. Kemudian yang sebagian itu masih kebingungan. Nah, berdiferensiasi itu yang saya baca di kemarin itu, jadi si anak ini bukan diberikan soal tambahan, tapi si anak ini dijadikan teman sejawat untuk mengisi atau membantu si ibu guru itu memberikan pembelajaran. Jadi sehingga si anak ini tidak diberikan beban mengajar yang lebih, ya seperti itu. Kalau tidak salah seperti itu. Dia kalau berbicara dengan akselerasi atau kelas unggulan, kemarin saja ketika PPDB kita mencoba mencari kelas unggulan. Ternyata yang tersaring itu bukan kelas unggulan, tapi kelas yang di bawah rata-rata. Ya. Inklusi akhirnya. Apakah itu bisa? Bisa. Ya, dicoba kemarin. Ternyata setelah dicoba kan kebingungan, capek. Tapi kalau capeknya terstruktur, yang ada tertulis, capeknya kan bakal keluar. Ya. Lillah, lelah, karena lillah bisa keluar. Tapi lillah dengan upah juga bisa keluar. Ya. Kalau itu terstruktur. Ya. Jadi ketika kita melakukan inklusi kemarin, kebingungannya di mana? Di keuangan, Bu ya. Jadi ketika ada anak yang inklusi harus ada garis psikologis ya, langsung mendatangkan satu orang itu adalah 700.000 ya. Nah, 310. Nah itu kan kalau kita ingin mengadakan inklusi berarti keuangan juga harus disediakan. Jadi selain kelasnya, anaknya, tenaga pendidiknya, kolaborasinya, dananya itu harus dipikirkan. Bisa, bakal bisa. Ya. Kalau program kebijakannya mengatur, tidak akan bisa, nggak bisa, karena dia itu nggak bisa. Jadi kalau kelas unggulan bisa, akan bisa Bu, kalau ada kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain, seperti itu. Gimana Bapak Ibu, masih ada tambahan atau yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah, diseminasi yang sudah dipaparkan oleh rekan kita para Mardiana sudah selesai. Dan marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Semuanya